Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas materi tentang bab 3, yakni konsep, konteks, dan hakikat kewirausahaan. Saya Siti Aisyah. Saya Vina Ratnu. Saya Ika Putriana. Di sini kita akan membahas materi tersebut dengan cara ngobrol santai. Guys, kalian tahu nggak sih, wirausaha itu terdiri dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira itu artinya pejuang, pahlawan, atau bisa juga teladan. Dan sedangkan kalau usaha itu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, wirausaha secara harfiah itu berisikan tentang pejuang atau pahlawan untuk melakukan perbuatan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Sedangkan secara umum, kewirausahaan itu suatu ilmu tentang disiplin dari perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dari beberapa informasi yang aku terima di internet, ada dari Peter Drucker tahun 1994, dia menjelaskan kalau misalnya kewirausahaan itu kita tuh lebih kepada dicari untuk kreativitasnya dan inovatifnya untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Sedangkan kalau misalnya dari Ziminar tahun 96 itu, kita itu dicari untuk kewirausahaan itu kita lebih kayak perbuatan yang dilakukan sehari-hari kita agar perbuatan tadi itu bisa kayak mencapai suatu tujuan, langkah demi langkah untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Nah, kalau yang lainnya gimana nih? Jadi kewirausahaan itu ada, konteks kewirausahaan itu secara konseptual didefinisikan oleh beberapa sudut pandang. Jadi yang pertama dari pandangan dari ahli ekonomi, yang kedua dari ahli manajemen, yang ketiga pelaku bisnis, yang keempat pandangan psikolog, dan yang kelima dari pemodal. Jadi untuk yang ahli ekonomi itu adalah orang yang mengombinasikan faktor produksi. Jadi contohnya seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sedangkan dari pandangan ahli manajemen itu wirausahawan orang yang memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan dan memadukan sumber daya. Jadi untuk menghasilkan produk baru. Sedangkan dari pelaku bisnis itu menurut Norman dan Thomas, itu wirausahawan adalah orang yang menciptakan suatu bisnis baru dalam menghadapi resiko ketidakpastian untuk memperoleh keuntungan. Dan yang keempat itu dari pandangan psikolog, wirausahawan adalah jiwa seseorang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam dirinya untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada pandangan dari pemodal, yaitu wirausahawan adalah orang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain seperti membuka lapangan kerja. Jadi ada 5 pandangan gitu. Iya. Nah, kalau untuk hakikat kewirausahaan itu ada 6. Pada dasarnya, hakikat kewirausahaan merujuk pada watak, ciri-ciri yang melekat pada seseorang. Dan ada 6 hakikat kewirausahaan. Yang pertama yaitu merupakan suatu nilai yang diwujudkan dari perilaku yang didasarkan pada sumber daya, tujuan, kiat, dan proses seseorang tersebut. Dan untuk yang kedua yaitu merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dan yang ketiga untuk merupakan sebuah proses inovasi dan kreativitas. Dan yang keempat untuk diperlukan untuk memulai suatu usaha dengan kemampuan yang kita miliki. Dan untuk yang kelima, proses dalam mengerjakan sesuatu yang berbeda. Dan untuk yang keenam, menciptakan added value dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan pada konsumen, seperti itu. Kesimpulan dari bab 3 ini, jadi wirausaha itu seseorang, sedangkan wirausahawan itu wirausahawan itu orangnya, kalau wirausaha itu dari bisnisnya dan kayak untuk mencapai suatu tujuan dari bisnis tersebut lah. Terus itu secara konsepnya. Kalau secara konteksnya ada 5 pandangan. Iya, ada 5 pandangan. Dan dari hakikatnya ada 6 hakikat kewirausahaan. Jadi materi kita sampai di sini untuk bab 3 mengenai konsep, konteks, dan
hakikat kewirausahaan. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.